when the music fades and all it's stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, and no one could express, and how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, and every single breath, oh, and I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Oh, you've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made it, and that it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. All about you. Nothing else matters. It's all about you. Just you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. 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 Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita akan memulai dulu dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, kami percaya sekalipun kami melalui online, tapi kami yakin Tuhan hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan saat ini menjamah setiap kami. Kami siap hati Tuhan, kami siapkan seluruh pikiran kami letakkan di atas mezbah-Mu. Berbicara buat kami semua melalui kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi rema yang membangkitkan kembali kehidupan di dalam kami, menguatkan kami, bahkan membangkitkan keajaiban dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima Tuhan, berbicaralah, dan semua kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya senang sekali boleh ketemu dengan Anda walaupun hari ini pada kesempatan kali ini kita melalui online ya. Dan kebetulan kalau saudara sudah mendengar
Bangsa kita saat ini sedang mengalami satu ujian yang tidak mudah. Ketika kita melihat banyak dari orang-orang yang tadinya kita tidak terlalu ngerasa ya, karena tadinya kita cuma mendengar temennya temen kita atau saudara dari temennya temen kita yang sakit kena COVID. Tapi sekarang semakin ke hari ke sini kita merasakan bahwa kok semakin dekat. Yang terkena bukan lagi temennya temen kita, bukan lagi saudaranya dari temennya temen kita, tapi sekarang yang kita dengar sendiri, bahkan yang tidak sedikit yang meninggal adalah orang-orang yang pernah kita kenal, atau bahkan mungkin ada saudara kita atau anggota kerabat kita, saudara. Karena itu saya percaya ini merupakan masa yang tidak mudah, masa yang tidak bisa kita hadapin dengan kekuatan kita sendiri. Nah, beberapa minggu yang lalu, satu kali Tuhan membangunkan saya jam 4 pagi. Dan ketika saya bangun jam 4 pagi, saya mendengar sebuah suara yang keras sekali. Saya sangat meyakini bahwa Tuhan sedang mengajar saya sesuatu hari itu. Ada kalimat begini yang saya dengar. Sebuah penyembahan itu akan menggoncangkan kerajaan surga. Kemudian kalimat itu berlanjut lagi. Kalau sebuah penyembahan bisa menggoncangkan kerajaan surga, betapa lebih lagi penyembahan itu akan menggoncangkan yang di bumi. Saya ulangin saudara, sebuah penyembahan itu akan menggoncangkan kerajaan surga. Kalau sebuah penyembahan bisa menggoncangkan kerajaan surga, betapa lebih mudahnya lagi dia akan menggoncangkan apa yang ada di bumi. Saya sempat bingung dengan kalimat itu. Kemudian dalam hati saya berpikir, apakah ada dasar ayatnya ya? Apakah di Alkitab ada menceritakan tentang penyembahan itu menggoncangkan surga, terus kemudian menggoncangkan bumi dan sebagainya. Saya terkejut ketika saya menemukan Yesaya pasal 6. Saya sudah membaca ayat ini beberapa kali dan saya terkejut ketika untuk pertama kalinya Tuhan itu memberikan satu gambaran yang baru. Saudara, ini ajaibnya Alkitab ya. Makin sering kita baca, selalu ada pewahyuan yang baru, selalu ada gambaran dan hal yang baru yang Tuhan bisa ajarkan. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya mau mengajak saudara untuk membayangkan sebentar ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Siapa yang melihat Tuhan? Yesaya. Yesaya sedang apa? Jadi rupanya Yesaya sedang berdoa, sedang menyembah di bait Tuhan. Lalu kemudian ketika dia lagi asik berdoa, dia lagi asik menyembah. Lalu Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan, dia melihat surga yang terbuka. Lalu dia melihat ada tahta, di mana Tuhan duduk di atas tahta. Dan yang menarik, Alkitab menuliskan begini. Dalam penglihatan Yesaya, dia melihat Tuhan memakai jubah yang panjang sekali. Dan ujung jubahnya itu sampai ke memenuhi bait suci. Bukan sampai ke bait suci saja, tapi memenuhi bait suci. Bait suci itu yang mana? Bukan yang surga ini, saudara. Tapi bait suci adalah tempat di mana Yesaya sedang berdoa. Jadi Anda bisa bayangkan ya, satu penglihatan surga, kemudian bajunya itu penuh memenuhi bait suci. Wow. Terus kemudian kita lihat lagi. Ayat kedua, para serafim berdiri di sebelah atas Tuhan. Jadi mereka sedang terbang di atas Tuhan. Serafim adalah malaikat yang khusus untuk pujian penyembahan. Kalau Anda baca Alkitab beberapa kali, kita bisa temukan bahwa setiap kali ada pujian penyembahan, malaikat serafim ini seringkali menampakkan diri ya saudara. Kita perhatikan lagi, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini ciri malaikat serafim. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka, para malaikat serafim ini, berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ternyata malaikat serafim ikut menyembah. Jadi Yesaya berdoa dengan kusuk, menghampiri Tuhan, menyembah kepadanya. Para serafim juga ikut menyembah di surga.
Kalimat di ayat yang keempat, ini yang menarik sekali. Dituliskan begini, maka bergoyanglah. Bergoyang. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya itu goncang, saudara. Seperti kayak gempa bumi. Alas ambang pintu. Ambang pintu yang mana? Ya gak mungkin dong ambang pintu ini pintunya surga. Enggak. Ambang pintu yang mana? Ambang pintu bait suci. Itu sampai goncang. Disebabkan suara orang yang berseru itu. Jadi Anda bayangkan malaikatnya berseru kudus-kuduslah Tuhan, goncangannya sampai ke alas ambang pintunya bait suci. Wow. Jadi Yesaya tuh lihat penglihatan, tapi apa yang dia lihat dalam penglihatan itu efeknya, gemanya itu sampai mempengaruhi secara fisik di bait suci. Bayangkan luar biasa. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Rumah yang mana penuh dengan asap? Nggak mungkin dong kalau rumah itu bicara tentang surga. Kalau rumah itu bicara tentang surga, pasti tulisannya itu Yesaya melihat surga dipenuhi dengan asap, atau sekitar tahta Tuhan dipenuhi dengan asap. Tapi tidak begitu. Rumah itu penuh dengan asap. Berarti rumah yang mana yang dimaksud? Bait suci. Penglihatannya di alam abstrak nih ya ceritanya ya, penglihatannya di alam yang tidak kelihatan ini oleh manusia yang lain, tapi goncangannya mungkin kalau ada manusia yang lain di sekitar Yesaya, goncangannya akan ikut terasa, tapi orang yang di sekitar Yesaya nggak bisa lihat penglihatan itu, nggak bisa lihat bajunya Tuhan sampai memenuhi bait suci, tapi mereka bisa ngerasain ketika alas ambang pintu bergoncang dan ketika rumah itu penuh dengan asap. Ketika saya menemukan ayat ini, saya terkejut saudara. Saya menemukan satu konfirmasi dari apa yang saya dengar pada pagi itu. Ketika kita itu menyembah, kita itu memiliki sebuah potensi untuk menggoncangkan surga. Dan ketika surga tergoncang, percayakah bahwa apa yang menggoncang di surga, tergoncang, itu akan transfer ke bawah, transfer ke bumi. Banyak pendoa yang berkata begini, kita ini kalau mau memenangkan sesuatu, memenangkan keluarga, memenangkan masalah, firman Tuhan bilang begini, senjata kita bukan senjata duniawi, bukan senjata karnal. Bahasa Inggrisnya tuh carnal weapon. Artinya senjata yang bisa dipegang secara fisik. Saudara misalnya ambil pisau, pedang, tuh secara fisik bisa Anda sentuh. Tetapi Alkitab mengajarkan peperangan kita itu bukan dengan senjata yang carnal, yang bisa disentuh itu. Bukan secara fisik. Senjata kita harus dimenangkan dulu dengan yang di dalam dunia roh. Karena pertempuran kita melawan roh-roh di udara, katanya begitu. Makanya banyak berdoa percaya begini. Kalau kita mau memenangkan apa yang ada di bumi, kita harus menangin dulu di alam rohnya. Nah, saya melihat dasar Alkitabnya. Ketika Yesaya berdoa, menyembah, sesuatu terjadi di surga. Dan ketika sesuatu terjadi di surga, kemudian itu transfer ke bumi. Nah, Alkitab mengatakan, salah satu yang bisa menggoncangkan surga ternyata adalah penyembahan kita. Saudara, Anda ingat bahwa kerajaan surga adalah satu-satunya yang tidak bisa digoncangkan oleh siapapun. Ternyata sebuah penyembahan memiliki potensi untuk bisa goncangin surga. Nah, kalau bisa goncangin surga, yang tidak tergoncangkan tadi, itu aja bisa. Apalagi menggoncangkan yang di bumi. Makanya menangkan dulu yang di surga, baru ngefek ke bumi. Itu sebabnya ada perkataan, apa yang kamu ikat di surga, terikat juga di bumi. Heaven on earth, surga terjadi di bumi. Dan kemudian di ayat ini, saya mau tunjukkan penyembahan yang seperti apa kalau begitu. Yang bisa sampai menggoncangkan surga. Apakah penyembahan ya pokoknya kita nyanyi rutin seperti ibadah pada hari Minggu atau ibadah penyembahan.
Penyembahan seperti apa? Saudara percaya bahwa semua yang tertulis di Alkitab, memang Alkitab ini adalah salah satunya termasuk kitab sejarah juga. Tetapi semua detail sejarah yang ada di Alkitab tidak ada yang namanya kebetulan. Semua pemakaian detail ada meaning, ada tujuan, ada maksud Tuhan. Coba kita lihat kembali ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi ceritanya, pada tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat surga terbuka. Mari kita lihat mengenai Uzia. Saudara, nama Uzia artinya Tuhan adalah kekuatanku. Nah, mari kita lihat siapakah Raja Uzia ini. Anda bisa membuka dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Saya akan ajak Anda melihat pada ayat pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun, menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ayat 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu dia menjadi raja. Bayangkan umur 16 tahun, memimpin bangsa Israel yang dalam tanda kutip termasuk gampang-gampang susah untuk diatur. Ada satu rasa gak pede, ada satu rasa merasa gak mampu. Makanya muncullah Uzia, Tuhan adalah kekuatanku. Engkau menjadi kekuatanku Tuhan. Orang itu seperti itu ya gitu saudara. Kalau kita itu merasa tidak mampu, kita ngandalkan bergantungnya sama Tuhan itu lebih lagi. Nah sekarang perhatikan lagi ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, perhatikan, selama dia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Jadi dia bergantung dengan Tuhan, mencari Tuhan. Segala yang dia lakukan berhasil. Coba kita lompat sedikit di ayat yang ke-15, saudara. Kalimat yang terakhir. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Wow, nama Raja Uzia itu sampai terkenal kemana-mana. Kenapa? Karena dia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Jadi kenapa namanya sampai terkenal kemana-mana? Ya karena dia ditolong dengan ajaib. Sehingga orang itu heran. Kok bisa sih pada masa seperti ini? Lu kok selamat? Kok bisa sih? Melihat kemampuannya masih umur 16 tahun, gak terlalu pinter-pinter amat. Tapi kok bisa sih dia sampai menaklukkan banyak bangsa? Itu yang membuat orang heran. Karena secara manusia, kata ditolong dengan ajaib itu berarti kan secara manusia dia gak bisa. Tapi kenapa dia bisa ditolong dengan ajaib? Sederhana, karena Tuhan yang tolong, makanya ajaib. Kenapa dia ditolong dengan ajaib? Karena dia cari Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kekuatannya. Nah sekarang kita lebih jauh lagi. Ayat yang ke-16. Perhatikan saudara. Setelah Uzia, orang yang berkata Tuhan adalah kekuatanku itu, menjadi kuat. Dia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan. Dia merasa kuat. Orang yang tadinya berkata, aku mengandalkan Tuhan sebagai kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Dia mulai merasa, kayaknya gue bisa jalan sendiri deh. Kayaknya aku bisa lakuin sendiri. Dia mulai merasa gak terlalu banget-banget bergantung sama Tuhan. Sehingga dia berubah setia. Nah, di dalam Yesaya pasal 6 yang tadi kita baca, dalam tahun matinya Raja Uzia, kalau saya mau terjemahkan bahasa bebas saya gini. Dalam tahun di mana orang yang mengandalkan Tuhan itu tadi, yang kemudian berubah dan tidak mengandalkan Tuhan lagi itu mati. Yesaya melihat surga. Satu pelajaran yang saya terima adalah begini saudara. Penyembahan yang lahir dari hati yang hancur, dengan sebuah rasa membutuhkan Tuhan yang amat sangat. Penyembahan itu akan melahirkan penyembahan yang dahsyat.
yang bisa menggoncangkan surga. Penyembahan yang powerful bukan karena saudara suaranya enak, bukan karena saudara hafal dengan lagu, tapi penyembahan yang berkuasa adalah penyembahan yang lahir dengan hati dan cerita yang berkata, Tuhan, kalau tidak ada Tuhan, habis saya. Aku tidak mampu, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau Tuhan, tidak ada Engkau habis. Makanya saudara, makin rendah hati seseorang, makin besar aliran kuasa yang akan dikirimkan oleh Tuhan. Sama seperti air ya saudara, kemana air mengalir lebih banyak? Ke tempat yang paling bawah. Ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita menyadari di masa-masa seperti ini, Tuhan secara manusia, semuanya tidak mungkin. Penyakit di mana-mana. Secara manusia, aku juga terbatas dan aku tidak tahu badanku kuat sampai seperti apa. Secara manusia, Tuhan pekerjaan dan ekonomi semua lagi hancur dan berantakan. Kalau tidak Tuhan, habis kita Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang tolong kami binasa, kami tidak mampu Tuhan. Ketika hati kita sampai pada seperti itu saudara, lahir sebuah tangisan dalam penyembahan. Penyembahan yang seperti itulah yang akan menggoncangkan kerajaan surga. Dan sampai menggoncangkan ke bumi. Saya teringat sebuah cerita dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Satu kali, Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Alkitab menceritakan, pada tengah malam, mereka berdua menyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Dan semua orang yang ada di penjara mendengar. Mungkin juga ada yang ngomel-ngomel karena tidak bisa tidur. Tidak diceritakan, tapi semua orang di penjara itu mendengar. Mereka memuji, menyanyi, menyembah Tuhan. Saya percaya ini persis gambaran yang terjadi dalam Yesaya pasal 6. Dan ketika mereka memuji, menyembah Tuhan, karena mereka sudah merasa tidak mampu apa-apa. Karena apa? Alkitab menuliskan kaki mereka dipasung. Jadi kaki mereka dirantai, lalu rantainya dihubungkan ke tembok, lalu temboknya kan disemen. Kan saudara bisa bayangkan di film-film itu ada rantai yang disambungkan ke tembok lalu disemen. Nah kemudian mereka dipasung kakinya. Nah Anda bayangkan, ketika mereka menyembah, cuman itu yang bisa mereka lakukan. Mereka di dalam penjara. Dan banyak dari kita, teman-teman dan saudara-saudara yang ada di Indonesia, mungkin Anda merasakan seperti terpenjara. Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika beberapa hari yang lalu saya telepon berkali-kali dengan Indonesia menguatkan teman-teman yang sakit. Saya sampai nangis saudara, ketika ada beberapa teman yang menangis saya telepon. Mereka merasa ketakutan, ada kekhawatiran. Takut mati? Mungkin. Karena mereka punya anak-anak yang masih kecil, mereka belum siap untuk meninggalkan anak-anaknya. Dan ketika mereka nangis, mereka bergetar, suara mereka melemah. Saya tuh cuma bisa ikut nangis karena saya nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Jangankan untuk lari ke Indonesia, untuk balik, untuk kejar mereka. Yang sama-sama di satu kota aja belum tentu bisa ngunjungin. Ada keluarga yang mungkin anggota keluarganya sakit dan bahkan mendekati saat-saat kematian, bahkan sampai meninggal. Anggota keluarga nggak bisa lihat karena COVID. Kita seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, terbelenggu, terpasung. Bahkan banyak juga secara ekonomi. Banyak yang kita mengalami dipasung, saudara. Kita tidak bisa bergerak. Kita sedang susah. Banyak saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, satu yang dilakukan Paulus sama Silas adalah mereka menaikkan penyembahan. Ya mungkin dengan air mata, mungkin dengan sedikit ketawa-ketawa, karena tidak bisa lagi ya, mau gimana, dipikirin, disumpekin juga nggak merubah apa-apa. Dan mereka cuma bisa nyembah, mereka cuma bisa nyanyi. Dan apa yang terjadi saudara? Bumi bergoncang, sama seperti di dalam kitab Yesaya. Mereka mengalami gempa bumi. Perhatikan yang anehnya ketika gempa bumi terjadi. Logikanya nih saudara, kalau gempa bumi Anda bayangkan satu ruangan gempa bumi goncang ya. Tembok-tembok ini kan goncang,
Semua pintu, oke lah, pintu-pintu buka. Tapi yang lucunya semua pintu terbuka. Wow, keren. Terus kemudian kan paling enggak kalau goncangan ya mungkin ada bagian yang dari langit-langit yang roboh atau apa, semenan batunya yang retak. Seperti itulah. Secara logika harusnya ketika gempa bumi itu terjadi, yang lepas itu adalah eh, apa itu rantai yang ditempelkan ke tembok kan, karena temboknya goncang dan retak. Tapi ini lucu, yang terlepas malah rantai yang membelenggu kaki Paulus dan Silas. Jadi yang membelenggu kakinya itu yang copot rantainya. Ini kan mujizat. Dan ini secara logika nggak mungkin terjadi kalau bukan tangan Tuhan. Jadi memang ini Tuhan perlihatkan. Ini cuma Tuhan yang bisa bikin. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Ketika gempa bumi ini terjadi karena goncangan penyembahan mereka, belenggu mereka terlepas. Saya percaya kalau ini bisa terjadi pada Yesaya di Perjanjian Lama dan terjadi pada Paulus dan Silas di Perjanjian Baru. Apakah tidak mungkin itu terjadi pada hari ini? Ketika saudara dan saya seperti terbelenggu dan kita nggak bisa buat apa-apa kecuali berpasrah. Apalagi saya mendengar ada varian baru yang muncul, yang sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagainya, entah itu benar atau enggak. Kita banyak ngalamin ketakutan, berhenti untuk takut dan mulai masuk untuk menghampiri Tuhan. Mari alihkan rasa takut saudara dengan sebuah perasaan dan jeritan membutuhkan Tuhan. Alihkan perasaan ketakutan dan khawatir saudara, datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan kalau dadang kau aku habis Tuhan. Mari kita alihkan. Jadi mungkin normal manusia itu kita ngalamin ketakutan, tapi mari yuk kita alihkan ketakutan itu menjadi sebuah tangisan, ketergantungan, tangisan, teriakan kepada Tuhan karena kita memerlukan Dia. Dan ketika kita bisa berteriak seperti itu, penyembahan yang lahir dari kondisi hati yang demikian, yang begitu hancur di hadapan Tuhan, itu yang akan menggoncangkan surga, saudara. Dan ketika surga tergoncang, Anda jangan terkejut bahwa surga bisa tiba-tiba membuat belenggu yang memasung saudara itu tiba-tiba terlepas. Mungkin belenggu penyakit, mungkin belenggu soal keuangan, mungkin belenggu soal kesehatan, soal apa saja. Tiba-tiba Anda mengalami pertolongan dengan ajaib dan seperti Uzia. Orang menjadi tahu bingung, lu kok bisa? Kondisi seperti ini loh. Pekerjaan lagi susah tapi kamu kok bisa? Itu yang kita alamin. Makanya saya ingin men-challenge, mengajak semua saudara-saudara. Apapun kondisi yang Anda hadapin, saya ingin mengingatkan kembali satu pengajaran yang simple sekali tentang worship. Saudara, bukan sekedar kita hafal lagu dan menyanyi, tetapi kita datang ke Tuhan dengan sebuah jeritan yang berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Dan tidak ada yang lain, hanya Engkau yang hamba-Mu perlukan. Saya masih ingat seorang wanita Sirofenisia. Saudara, dia menangis di hadapan Tuhan untuk anaknya yang sedang sakit keras. Tuhan anjing-anjingkan dia, saudara. Tapi dia gak tersinggung. Kenapa dia gak tersinggung? Karena dia desperate, dia sangat memerlukan Tuhan. Orang yang bisa rendah hati adalah orang yang betul-betul tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita akan sanggup untuk menjadi rendah hati. Kalau kita udah gak rendah hati, kita gampang tersinggung, berarti kita tuh merasa bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Saudara, pelajaran penting pada masa COVID ini, satu pelajaran yang saya dapatkan, tidak ada yang terkecuali, hamba Tuhan juga banyak yang kena. Kadang-kadang kita mempertanyakan kenapa kok banyak pendeta yang dipanggil juga lewat COVID. Tapi satu dari pengalaman COVID ini, saya belajar satu hal. Pendeta juga tetap manusia. Kita tidak bisa apa-apa. Dari pengalaman COVID ini kita jadi tahu bahwa Tuhan tetap Tuhan di atas segalanya. Dia adalah tetap Tuhan yang berdaulat.
kita tidak mampu apa-apa. Hidup manusia, kata Alkitab itu seperti uap, cepat lenyap, rapuh. Kita rapuh, kita ini tidak sanggup. Jadi jangan sampai kita itu gaya, saudara. Kita gaya, merasa tidak mampu, merasa kita itu bisa berdiri tanpa Tuhan. Tidak sanggup. Kita tidak akan pernah tahu ketika tiba-tiba maut itu mengambil kita. Karena itu pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua. Ayo kembali. Biar COVID ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita ini perlu Tuhan. Bahwa kita ini tidak sanggup tanpa Tuhan. Pada satu titik, mau sekaya apa, kita kalau udah kena penyakit, mau sekaya apa, mau beli tabung oksigen gak ada, mau beli obatnya gak ada, kita mau apa? Di situ kita tahu, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita terbatas banget. Ayo saudara, kita kembali lagi. Biar kita memiliki hati yang makin mengasihi Tuhan. Hati yang makin membutuhkan Tuhan. Hati yang disadarkan untuk semakin mencari Tuhan. Buat saudara-saudara yang ada di Indonesia, ayo pakai kesempatan seperti Paulus dan Silas. Naikkan tangisanmu. Ubah, arahkan ketakutanmu menjadi sebuah jeritan kerendahan hati. Jeritan ketergantungan kepada Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah tahu. Ketika penyembahan itu lahir dari tangisan, saudara akan menggoncangkan apa yang di surga. Dan kalau surga tergoncang, jangan kaget bahwa yang di bumi pun dengan mudah akan tergoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biar hari ini siapapun yang sedang mendengar message ini Tuhan, mereka tidak putus asa. Mereka yang sedang merasa di dalam penjara seperti Paulus dan Silas, Tuhan, biar mereka belajar, kami semua belajar seperti Paulus dan Silas untuk mengangkat tangan, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Mungkin kami belum bisa memenangkan apa yang ada di bumi dengan kekuatan kami, dan kami pasti nggak bisa pakai kekuatan kami. Tapi biar kami belajar hari ini, bahwa kami akan memenangkan yang di surga. Dan ketika surga terjadi perubahan, maka yang di bumi pun akan terjadi perubahan. Hamba berdoa berikan kekuatan yang baru buat seluruh saudara-saudara yang sedang mulai lemah, sudah mulai kehilangan semangat. Karena hamba tetap percaya selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Dan tolong saudara-saudara kami yang di Indonesia, Tuhan yang sedang sakit, kami berdoa biar tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah mereka hari ini dan melepaskan kesembuhan buat mereka. Melepaskan pertolongan buat mereka. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu boleh termeterai menjadi kekuatan baru bagi kami. Segala puji, hormat, syukur, hamba kembalikan kepadamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.